muslimah, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah atas segala kelapangan yang Allah berikan hari ini, atas kesehatan yang Allah berikan hari ini, atas nikmat hidup yang Allah berikan hari ini. Tadi malam kita tertidur, lalu pagi bangun kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita lolok tidak jago-jago sampai kini. Lalu apakah kematian itu pertanda buruk? Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang jelas, jika Allah panjangkan umur kita, maka tujuannya adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau panjang ibadah kurang, tu ancak mati lenan. Ancak mati. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, andai kata Engkau panjangkan umur kami, maka jadikan umur yang panjang itu untuk menambah kebaikan bagi kami. Itu doanya Bapak Ibu. Kok panjang umur ya Allah? Jadikan hari-hari umur yang panjang tu, siang jam malam tu, hari berganti, detik bertukar, jam bertambah tu, untuk menambah kebaikan untuk kami ya Allah. Kenapa? Karena kalaulah mati tidak bisa ditambah kebaikan. Kalaulah mati tidak bisa ditambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tapi kalau mati jua, jadikan kematian itu ya Allah rahatan min kulli syarr. Istirahat kami dari segala keburukan yang mungkin akan kami lakukan. Jadi bagi orang yang beriman, Bapak Ibu, udah uni-uni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup mati sama aja. Kalau hidup tambah kebaikan, kalau mati bonti melakukan dosa, sama aja. Jadi nak ada istilah bagi kita kemudian takut mati itu nak ada. Takut mati itu tidak ada. Kok tiba mati kini kau apa lagi kabajalani aja. Hidup menambah kebaikan, mati mengurangi keburukan. Makanya kita berterima kasih kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan tanda kita berterima kasih itu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda terima kasih Bapak Ibu. Samo jo terima kasih yang bohong, alhamdulillah nak tanggung-tanggung, tapi tidak ada ibadah yang bertambah di setiap hari kita. Itu bohong terima kasih. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tema kajian kita malam kini yang kita mulai sejak Jumat tadi adalah pinjamkan hartamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pakai kalimat pinjamkan? Bukan kita yang memakai, Allah yang memakai kalimat pinjam. Yang memakai adalah Allah. Kadang-kadang malu kita Bapak Ibu. Udah ini Allah mengecekkan pinjam. Padahal walillahi mulkus samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan di langit dan di alam semesta ini lillah, adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyelang moto ke kawan gue, dia solang moto kita ke kawan, tu kawan tu ngecek, solang moto sonte, singgung kita atau tidak ada, atau malu kita atau tidak ada, nanjole punya inyo tapi nya mengecek kawan, solang sonta atau begitu. Nah kira-kira walillahi matsalil a'la, kira-kira Allah sedang berbicara begitu je kita, solang piti sonte tu apa kon tu belanja anak yatim, solang piti sebentar tu apa dah? Kau untuk membebaskan tanah masjid kau mambo gadak. Kira-kira begitulah.
kata Allah Subhanahu wa taala. Solang piti sonta apa tu? Kau menjamu orang-orang yang selesai solat Jumat di Masjid Raya Kamang Baru. Harusnya kita malu ketika Allah berbicara kalimat pinjam. Karena memang tidak ada yang punya kita dah. Jangankan yang di luar badan, yang di dalam badan aja ndak kita yang punya dah. Ketika Allah inginkan ruh kau keluar dari jasad, tidak satu pun yang bisa menahannya. Ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesehatan kita malam kini diminta kembali oleh Allah, maka kesehatan itu akan pulang, tidak satu pun yang bisa menahan kesehatan itu, tetap jo kita dah. Uban yang keluar dari kepala itu pertanda bahwa memang tidak kita nan punya badan dah. Kita tidak ingin ginjal kita sakit, kita tidak ingin jantung kita sakit, kita tidak ingin hati kita sakit, tapi semuanya karena bukan punya kita, yang berlaku adalah kehendak nan punya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahalembutannya memakai kalimat pinjamkan harta. Kita ambil beberapa ayat Al-Baqarah 245, Al-Hadid ayat 11, At-Taghabun ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Iko kemahalembutan Allah. Siapa aja nanomu menyolangkan piti, kata Allah begitu, meminjamkan piti harta kepada Allah Subhanahu wa taala, qardon hasana, pinjaman yang baik, pinjaman yang tulus karena Allah, pinjaman yang bukan karena teriakan orang banyak, pinjaman yang bukan karena tepuk tangan orang banyak, pinjaman yang bukan karena banyaknya mata memandang, pinjaman yang benar-benar liwajhillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kalimat pinjaman ko zakat, infak, sedekah, Allah memakai kata pinjam. Poto dek pinjam dipakai karena kan dibalikkan dak Allah balik. 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, berapapun yang diberikan karena Allah, Allah akan mengembalikan kembali, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sabana kalau tak dibalikkan kan tak gaya dah. Yang punya memang Allah yang punya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Tidak hanya dikembalikan, yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Maf'ul mutlaq. Akan dikembalikan dan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya pinjaman yang sudah diberikan. Wallahu yaqbidu wa yabsut, karena hanya Allah yang mampu mengulur harta itu dan menahannya. Maka tadi kita sampaikan ketika salat Jumat, jangan kita merasa bahwa kita kaya karena hebat kita, karena kelihayan kita, karena link kita, karena kekuasaan kita. Bukan. Allah sedang ulurkan rezekinya. Wa yaqdir, tapi dia atur. Lau basatallahu rizqahu ala ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah kucurkan semua rezekinya kepada hamba-hambanya, maka hamba-hambanya ini akan melampaui batas di atas dunia. Itu kata Allah. Allah memang maha tahu. Kenapa kok seketek dapat pitinya boya? Kalau banyak dia ke engkau, kau akan berjudi, kau akan membuang sia-sia, engkau akan beli minuman-minuman haram, engkau akan berzina, engkau akan melakukan perbuatan dosa maksiat. Maka Allah kadarkan rezeki.
Nah, jadi kadang kita mestilah berfikir merenung, apa dak sebanyak dek kawan dapat piti dakwah Karena kawan dia piti di Allah mampunya mengendalikan. Nah, kita takutnya bakal dak mampu mengendalikan. Karena banyak juga orang yang kaya kemudian bagau fil ard. Kalau mak ada aja di akhirnya. Wa ilaihi turja'un. Mau elok harta itu digunakan, mau ndak elok digunakan, mau untuk Allah, mau ndak untuk Allah, mau memenuhi nafsu dunia aja atau tidak, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ke yang kemudian menyentuh hati kita, seolah-olah Allah ngecen, agi pinjam ndak pinjam kebalik jo piti itu kaden suana. Kalian sado akan balik jo kaden suanya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita renungkan ayat Allah itu, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah akan dikembalikan dengan pengembalian yang berlipat ganda. Itu dalam surat Al-Baqarah. Al-Hadid, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Tak sekali Allah mengatakan, ada beberapa tempat. Siapa yang mau meminjamkan hartanya untuk Allah, Allah lipat gandakan pengembaliannya, walahu ajrun karim, dan diberikan pahala yang tanpa batas, balasan yang sangat agung kepadanya. Terkait dengan ayat qard itulah kemudian tadi kita sampaikan dalam khutbah Jumat, Abu Dahdah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ya Tuhan kami minta pinjamnya ke kami? Apa ya Allah Subhanahu wa taala ingin meminjam harta kami? Karena nan punya harta kau kan Allah kau. Dak lo seberapa dak di awak harta kau dak. Kanya pinjamkan dari Allah harta kami kau. Kata Rasulullah, iya. Bawa kemari tangan engkau ya Rasulullah, maka saksikanlah aku pinjamkan kebunku untuk Allah Subhanahu wa taala. Isinya kurang lebih 600. Jadi kalau Abu Dahdah kau, kalau kita cerita, entah awak dah lo tahu siapa nang kaya di Kamang Baru kau dah. Tapi kalau lata sabuk namanya uang obe bawanya dak sembarang uang dah gitu. Jadi kalau Abu Dahdah mengecen kebun nambo, di situlah kurma yang paling rancak di situ, ada villa, ada tanaman, ada kebun yang maha rindang di situ. Lalu poinnya lain. Lalu kata Rasulullah, sungguh banyak tanaman anggur milik Abu Dahdah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita membuat senang hati itu tidak masalah kebun anggurnya deh Bapak Ibu. Kalau nyala punya kebun anggur di dalam surga itu kira-kira masuk enggaknya dalam surga itu? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hilang harga dunianya dek gara-gara kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya ke rumahnya, wahai istriku Ummu Dahdah, kita keluar dari daerah kau nilai. Iko lah hamba pinjamkan ke Allah, kau hamba agiakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata istrinya? Istri yang mendukung ketaatan suaminya, baiklah suamiku, sungguh engkau sudah melakukan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Itu di antara latar belakang turunnya ayat ika. Di dalam surat At-Taghabun, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu wa yaghfir lakum, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kita berikan pinjaman kepada Allah, Allah lipat gandakan harta kita balik, lalu diampunkan segala dosa yang terjadi di masa lalu. Wallahu syakurun halim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita jabarkan tentang pinjaman Allah ka. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, maksudnya adalah nafkah kepada istri, kepada anak, kan anak awak doa, bini awak doa. Ikhlas kita memberikan nafkah kepada tanggung jawab kita karena Allah, Allah akan ganti semua yang kita bagi itu. Maka bagi para suami kepada istri dan anak-anak, tidak usah pelit, tidak usah ragu, tidak usah berhitung. Allah akan ganti semuanya kembali. Masjid, Allah akan ganti semuanya kembali.
menjamu tamu Allah di rumah Allah, Allah akan ganti semuanya kembali. Membantu tetangga fakir miskin, anak-anak yang putus sekolah dengan harta kita liwajhillah, karena Allah akan ganti itu kembali semuanya. Dan kita sudah menyaksikan jamaah Masjid Kamang Baru sedang berupaya untuk membebaskan lahan yang akan menjadi pelengkap sarana dan prasarana rumah Allah Subhanahu wa taala. Berat perjuangan. Ambo menyampaikan ayat kok bukan berarti jamaah masjid alun mengamalkan, sudah mengamalkan, tapi supaya semakin teguh, semakinnya istiqomahnya. Iya le dak sio-sio kojo kita jak potang dah. Dari nol awalnya dulu, kini kurang lebih 670 juta. Itu banyak dah Pak. Itulah dimulai perjuangan. Mungkin dari 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 60 juta, sampai 600 sekian juta. Maka yang ingin aku sampaikan adalah mudah-mudahan kajian kita malam kini menambah keistiqomahan kita. Kalau ada ragu di dalam hati, konda kau kambo jua untuk membebaskan tuna. Jua lah. Allah akan kembalikan. Koto kau kambo jua cie. Jua lah. Tapi liwajhil, aku yang kalau masalah hati kau ada yang tahu dah Pak. Udah ibu-ibu, dah ada yang tahu. Kau dek tetulia aja namanya ga. Kau dak ada kebainfa ga dah. Itu dah urusannya nana. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang engkau berikan, engkau pinjamkan, engkau kasih karena Allah, fahuwa yukhlifuh. Allah akan mengganti. Da orang kafir nyamalkan ayat kode, terutama Cina. Karena orang kafir balasannya disegerakan di dunia. Kalau eloknya langsung dibalik. Kalau kita tidak ada Bapak Ibu. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita menerima bagian kita nanti setelah hari kiamat. Nah, ikut jangan sampai goyah lah, Buya. Lah biasa sama Buya, dia masaji kau lu ada tambah-tambah lah dah. Nauzubillahi min. Nah, kita tidak tahu dah. Aturannya potong kecelakaan kita dah, tapi karena infak sedekah kita tidak jadi. Karena doa dengan takdir berlomba-lomba di langit dunia Bapak Ibu yang Allah muliakan. Fahuwa yukhlifuh, pasti Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi dan pengatur rezeki. Itu yakin kita. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang tegar, tokoh-tokoh umat, pejuang-pejuang. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka, wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalau urusan ayat-ayat Allah dak ada ragu sekete olah aja dak. Kalaulah urusannya ayat Allah, urusannya hadis Rasulullah, urusannya janji-janji Allah, urusannya firman Allah Subhanahu wa taala, perintah di dalam Al-Qur'an, sekete olah aja dak ada ragu dalam hati lah dah. Wa ja'alna minhum a'immah. Ketidakraguan mereka dan kesabaran mereka untuk istiqomah itu yang akan membuat mereka diangkat menjadi pemimpin-pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana qasat malun min sadaqah, takkan kurang harta yang disedekahkan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada yang nampak langsung, tapi kalaupun tak nampak langsung, yakinlah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan lipat gandakan. Itu tentang pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa taala. Takkan ada ruginya, pastikan di dalam hati. Sebanyak kebun Abu Dahdah tadi ke Ustaz? Enggak. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kok ciek tu rumah kita janak bini janganlah dijual lo langsung dek mendongak kau enak. Kau dek ceramah Buya tadi malam Buya. Kau lah tinggal di jalan kami anak-anak dia ya. Tak boleh lah begitu dah. Abu Dahdah keluar dari situ masih ada tompek dan lain. Uang kayu maksudnya tu.
Ko ada orang umai 3 ciyek nan jualnya untuk Allahnya, nan 2 tetapnya pakai. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan tentang infaqu fi sabilillah. Nah, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kalaupun kita ingin memberi karena Allah, untuk Allah, ingin meminjamkan kepada Allah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, pastikan harta yang diberikan itu adalah harta yang halal. Halal barangnya, halal cara mendapatkannya. Kok makanannya kita agian memang zat makanan tu halal, bukan babi, bukan anjing. Halal untuk dimakan. Kalaupun barangnya sudah halal, cara mendapatkannya halal. Kalau yang kita berikan piti kok piti yang halal, bukan piti riba, bukan piti merampok. Infak puluhan miliar rupa piti rampok aja sadonya. Ancaklah 2.000 tapi piti yang keluar dari kerja keras kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Buah dari keringat kita. Benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Membengke, kojo, ke pasar, menggale, dapat piti 50.000, 20.000 sedekahkan, halal. Yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah tu baik, zatnya baik, takkan mungkin menerima kecuali yang baik, yang baik-baik. Datang seorang pemuda, yamuddu yadaihi ila sama', tengadahkan tangannya ke langit, wa qala ya rab ya rab. Lalu dia berdoa meminta kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram, minumannya dari yang haram, kendaraannya kendaraan yang dari pitih yang haram, pakaiannya dari yang haram, semuanya dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Kalau haram nanya pakai tiap hari, takkan mungkin makabul doanya dah. Nah, jadi kalau kita lah ponek dek sedekah lunya makbul doa leh, di antara yang perlu kita cek yang kita agian kok halal atau haram. Yang pertama, mestilah harta itu halal. Yang kedua, an yafraha wa yasurra 'inda nafaqah. Ketika memberikan tu senang. Nah, tu cara adab-adab itu Pak. Kok menolong orang miskin tu sonang memang. Ye waang le, potang waang je tiba orang. Kok jangan begitu kalau memberi itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kok kamu upek je dah usah lah. Kalau kamu upek je dah usah. Nampakkan sonang hati karena kita bukan sedang joinnya berurusan, sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lu makan apa le Pak? Ambil lah Pak. Dah, bak ko yang iko ko ambo bayi sada dah. Tambah aja lah Pak. Nah, semangat lo kawan makan dah. Tiba orang ya. Ambil lah nasi. Bak ko bayi lah. Ya Allah, kawan dak kamakannya sedang lita, kamakan hatinya lah sakit tiba. Ya Allah. Kau dak tahu poso dak kena makan kau dah ya Allah. Tapi jadilah. Kawan kan kita sedang lita kau kan po pepatah Minang tu biarlah tanduk apa kepala kumu asa tanduk makan nah gitu. Terhina bona dak ke dia memang sedang terposo aja nya. Tapi orang Islam janganlah begitu. Kalau ingin memberi berikan baik-baik. Sonang nampakkan sonang hati itu sedang menolong kawan. Nah, itu yang kedua. Pertama halal, yang kedua nampakkan sonang hati. Pak pengurus masjid, kau ada untuk semeter tanah. InsyaAllah kami ikhlas kok. Anak istri tanam orang tua kaya. Ya. Kau dia potong lenja sudah lah dah malu dan emang. Bapak kurang leh. Wah. Janganlah. Kalau memberi itu nampakkan senang. Kalau enggak diam aja lah. Kita kadang cocok di kampung ke mereka. Siapa mau? Dari mana? Apa kerja? Togok le ya. Minta aja kerja. Wah. Begitu. Nauzubillahi min. Memberi sudah memberi.
Kalau tak ada, maaf lah bu, len bisa menolong ibu gini lah bu. Mudah-mudahan kalau ibu tiba atau pak tiba minggu besok, ambo lah sanggup lo ambo untuk menolong apa ibu. Itulah sonang hati kawan. Jadi kata lalu. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam memberi karena Allah, sirran wa alaniyah hasbal maslahah. Nampak tak nampak, tahu tak tahu orang banyak, agi elok-elok. Apa maksudnya hasbal maslahah? Kalau perlu diumumkan untuk memberikan motivasi, umumkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari kebutuhan kita 200 juta, Pak Haji magie 50 juta. Hasbal maslahah, supaya termotivasi lo kawan. Karena orang tahu Pak Haji kok sedang payahnya kini, tapi nya sempatkan juga 50 juta untuk menolong masjid, menolong anak yatim, menolong orang-orang yang lemah. Hasbal maslahah. Kemudian yang perlu diperhatikan ketikanya memberinya, meyakini bahwa kini bisa berinfak dan bersedekah hari kininya. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah. Akan tiba masa-masa nanti dak ada sedekah bisa diagih lah. Yang kamana imo nak ada, yang kamagi dak ada, yang kadiagi dak lo ada lah. Ada pun niat magi, dak ada urusan magi pada hari itu lah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tekonalah tanah banyak, harta banyak, piti banyak, oto banyak, tapi kalaulah di alam kubur kita tu dak ada gunanya lah dari Bapak Ibu. Nah jadi kita meyakini bahwa kok magi kini, yo kini dan bisanya. Besok akan tiba masanya kita tak bisa magi lah dah. Kau emang tak golok lampu mengantuk awak dah ya. Wa an ya'lama anna an-nafaqata taqiyyu min 'adzabin nar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nafaqah, infak, sedekah, zakat, pinjaman kepada Allah, menolong orang banyak, itu akan membantu kita untuk lepas dari jeratan api neraka Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya ma'syaran nisa. Kau ibu-ibu kau buat. Jangan tersinggung lo ibu kalau tidak percaya cari hadis nanti. Tasaddaqna bain fa'la kalian. Nah gitu kata Rasulullah. Kau mau nak mengeliankan ibu-ibu dah buat, itu bahasa hadisnya. Wahai perempuan-perempuan, sedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena ambo mencari kalian dan banyak mengisi neraka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Sedekah yang diberikan mampu membuat kita terhijab dari api neraka. Maka semakin yakin untuk bersedekah, semakin yakin untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ambo potong-potong kok nak jangan mengantuk As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Yang kita agihkan, yang kita pinjamkan di jalan Allah, memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Aturan tiba azab dak jadi tiba dah. Aturan nilang toko umako dak jadi dah. Karena ada sedekah, ada pinjaman, ada kebaikan yang kita lakukan dengan harta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedekah, pinjaman Bapak Ibu yang Allah muliakan, turajjihu mizanal hasanat, memberatkan timbangan kebaikan. Nanti kita setelah mati tunggu hari kiamat lu. Setelah hari kiamat dibangkitkan dulu. Setelah dibangkitkan toga lu. Berapa lama toga? 500 alfi sanah, 500.000 tahun perjalanan toga aja. 500.000 tahun. Ada yang sampai umur kita sebanyak tu dah. La ya'tihim khabar wa la yu'maru bi amrin. Kabar tak ada yang tiba, perintah tak ada yang turun. Toga aja. Nah, kalau pernah dulu dengar kaji, polua tu sampai ke hidung kena, polua sampai ke lutut, polua sampai ke pinggang, polua sampai ke dada, ada nan tenggelamnya dek polua, di situlah tak habis suara.
sesuai dengan amal kebaikan yang dilakukan di dunia. Faminhum may, siapa di antara mereka yang hikwaihi sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai sadrihi dadanya, ada yang tenggelam seperti tenggelamnya difda, kata Rasulullah, katak dalam air tabonam edek polua sawang. Di situ dah tu. Poto kaidak 5.000 tahun tau gak? Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dihitung lagi, hisab. Sudah tu ditimbang lagi. Sedekah memberatkan timbangan kebaikan. Banyak sedekah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi untuk membebaskan. Kau dapat ia ada nama kita cik dalam tu dah. Sedekah tadi kita sampaikan tidak akan mengurangi harta. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yang riba yang akan dihancurkan Allah, yang sedekah akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha sababun li mahabbatillahi wa mahabbatin nasi wa sa'adatil qalbi wa zakatin nafsi wa ibadatillahi taala. Suka memberi karena Allah, suka bersedekah karena Allah menjadi salah satu sebab turun sayang Allah ke kita. Sayang aja Allah ke kita. Sayang kawan-kawan ke kita, sayang manusia ke kita. Bahagia hati kalau suka memberi kau, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kamu pernah tanya beberapa kawan yang suka memberi kau, bukan dek banyak piti dak lah, do piti dah. Sudah tu payah lo mencari sudah nyagi tu, tapi sonang hati yang buat buya. Kamu kalau bisa menolong kawan tu buya, dek sonang hati sudah. Tak makan saya itu tak kaya dah. Itu ialah melekat bona deknya tu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jangan terbalik. Ambo kalau tak menimo saya itu buya tak sonang hati ambo. Nah, itu terbalik nih Bapak Ibu. Cuma magia. Ambo kalau tak magia dalam sehari itu hasba mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin air segelas, tiba kawan agia ye temani, tiba kawan bisa makan alhamdulillah. Adanya melakukan mengadu tentang hajatnya, kita selesaikan hajatnya, lapang hati dia Bapak Ibu. Wa zakatun nafs. Diriku menjadi suci, menjadi bersih. Makanya as-sadaqatu burhan. Sedekah itu memang bukti nyata kebersihan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Murah memberi, murah untuk memberi, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sedekah maka yang paling penting anna as-sadaqata allati yukhrijuha al-insan min malihi. Hal yang perlu diketahui oleh manusia ketikanya mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tadi yang kita sebutkan, menolong orang banyak, membangun rumah Allah, menolong fasilitas sarana rumah Allah. Min malihi, dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatihi, ketika sehatnya dan ketika hidupnya. Talhiquhu ba'da mautihi. Harta itu akan kembali kepadanya ketika dia sudah meninggal dunia. Tibo piti nan disedekahkan potang ketika kita lah mati, lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nan kita agian tu tibonya lihat. Nan kita agiakan tu tibonya balik. Qala sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan, ketika ada manusia yang meninggal. Kita cok mendengar hadisnya idza mata ibnu Adam. In qata'a amalu, putus seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sampai lebih setengah jam kajian kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, 40 minit. Kita cukupkan sampai di siko. Mudah-mudahan ambo tadi ambo sampaikan bukan berarti orang Kamang Baru ulun bersedekah lah sama kita dongeng lah sama kita coliek lah dari 0 tu lah sampai 600 juta. Piko adonan ragu-ragu, adonan goyang karena kehidupanku bertukar. Kadang ekonomi sehat, kadang tak sehat. Ikulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyedekahkan, meminjamkan hartanya kepada Allah. Kalau ada pertanyaan ambo jawab semampu ambo, kalau ndak ambo jadikan PR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tahdid, inzar, peringatan. Baik. Itu yang kita sebutkan tadi. Al-Baqarah 245 ya. Bukan 254, 245. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau bertanya tadi ayat yang kita baca itu adalah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Apakah yabsut, Allah ulurkan, atau yaqbid, Allah tahan, kemudian Allah kasih? Kalimat turja'un di akhir itu bermakna ancaman bagi orang dan pilih dari dunia. Ada yang lebih bukan lebih kejam ya, tapi memang begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada yang lebih kejam daripada itu, Pak, hadis Nabi Muhammad SAW tentang masuk ancaman sebenarnya kepada yang pilih tepat. Allah kirim 2 malaikat setiap hari. Lalu mereka berdoa, Allahumma a'ti munfiqin khalafa wa'ti mumsikin talafa. Malaikat yang berdoa itu Pak, ya Allah, ganti seluruh harta yang diinfakkan oleh orang ini pada hari ini. Setiap hari turun malaikat. Dan doa malaikat yang kedua, wa'ti mumsikin talafa, yang pelit-pelit ini hancurkan semua hartanya ya Allah. Itu lebih berat lagi ancamannya itu. Makanya ayat itu bisa bernada inzar, peringatan, bisa bernada ancaman. Jangan sok-sok lo leh. Nah gitu kira-kira tuh. Yang punya harta Allah, ditahan oleh Allah kini miskin mah. Diulur Allah kayo mah. Tapi mau ditahan, mau diulur, mau berinfak, mau tak berinfak, nah, itu maksudnya memang masuk dalam ancaman tu Pak. Ang kiki kau kaidak, tolong masaji kau kaidak nan angka mati jualnya kaden joko balik soalnya. Nah gitu kira-kira kata Allah Subhanahu wa taala. Benar tu Pak. Itu maksudnya adalah lit tahdid atau lil inzar lah, untuk peringatan supaya kita sadar bahwa ndak kita nan punya dah. Nah tadi yang hadis itu yang lebih mengerikan. Mudah-mudahan kita ndak memberi kau memang karena sedang ndak lapang. Jangan sampai karena pelit. Jangan sampai karena takut miskin. Karena syaitan tu yukhawwifu awliya'ah, ditakut-takuti awliya-awliya Allah. Wali-wali Allah ke ditakut-takuti. Ya'idukumul faqr, bahkan dimasukkan was-was ke dalam hati. Sebanyak tu bona berimpak bansek wah. Nah gitu. Itu kerja syaitan tu. Omu bona hati untuk masajid itu miskin wah. Nah kalau ada itu dalam hati pasti dari setan tuh Pak. Kalau sempat deh, yo 2 bona onda jual lah cia. Lagi yang untuk pembebasan tanah masjid doang, copet ambil yang itu. Itu nan nurani. Nah, itu nan panggilan jiwa kita nan sebenarnya. Perlu onda kita banyak nak menolongnya tu. Itulah tiba setan nah. Ya'idukumul faqr. Allah di apa? Di was-was kita. Jangan babayo bana berimpak lagi bako miskin gua. Sampai kini kita ulun mencari orang yang miskin gara-gara sedekah lainnya. Yang banyak tu orang jatuh miskin karena maksiat. Kita lihatlah itu Bapak Ibu. Makasih Pak. Baik. Yang lain? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu kita jelaskan yang haram itu riba atau bank? Hah? Yang haram itu riba atau bank? Berarti tidak semua yang berhubungan dengan bank haram. Mengirim anak dari Jakarta kira di BRI, jangan dipakai memang. Oh tuh PT Bank di mah. Itu haram memang. Bukan. Nah, jadi tidak setiap yang urusan dengan bank itu riba. Kalau memang itu hak kita, kita letakkan PT di bank 100 juta. Kita ambil 50 juta, 50 juta, 10 juta, 10 juta. Itu halal. Tidak ada haram tidak, Pak. Yang dipermasalahkan itu sekarang adalah fawaidul bunuk. Riba, bunga bank itu yang dipermasalahkan. Meskipun kok hangat lo kini kok. Ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, dia mengatakan riba. Nah, jadi yang mau jelaskan pertama bahwa tidak semua yang berurusan dengan bank itu riba, tidak. Kalau memang kita meletakkan PT di situ dan itu jelas hak kita, gaji kita sebagai guru halal meskipun dari bank konvensional. Tapi untuk amannya kita, hati kita, untuk damainya dan jiwa kita, kalau bisa bermuamalah dengan bank syariah. Bank syariah ambil aja lah. Nah, itu kalau bank syariah itu cek tangannya bisa diambil ada. Tak PT awak nanti masukkan sini nanti. Atau tak ada rekening awak sini nanti tidak bisa diambil ada. Tapi kalau masih PT kita ni letakkan ada nama kita ambil. Insya Allah sudah syariah. Tapi buya, Allah lo batu bona syariah kalau ada buya. Jangan banyak jual alasan le. Sadok nanado tu aja lah komen lu. Banyak bona alasan. Kabai le ke mana buang apa tu? Ambo ke mana buang lu ada buya. Cuman dia nak mengatai bank syariah aja gitu. Nah, jadi Bapak gitu Pak ya. Jadi tidak semua yang berhubungan dengan bank itu kemudian langsung menjadi riba, tidak. Kalau gaji kita lewat BRI, lewat Nagari, alun syariah leda buya, ambil. Ambo meletakkan PT 100 juta buya, patanglah dan celiklah 10 juta aja. 10 juta ambil, gunakan untuk kemaslahatan, buat jalan, lampu, beli apa, tuan. Kemaslahatan umum lah. Tak kita ambil untuk kita makan. Jangan kita ambil lah situ. Tapi kalau jelas akadnya, di bank syariah itu dijelaskan akadnya. Memang nanti hasilnya tidak segodang bunga di bank konvensional. Tapi karena memang ini sistem bagi hasil. Nah, pertama itu Pak ya, bahwa tidak semua yang berkaitan dengan bank langsung kemudian menjadi haram. Tidak begitu. Yang kedua, apa tadi itu Pak? Rasa senang itu tidak yang ketiga tadi dah. Yang kedua tadi. Dalam adabnya memberikan kau senyum gitu, itu dalam adabnya. Tapi dok kawan kau nak batal roti minta kayaknya. Nah, itu tidak masuk dalam maksud itu dah Pak. Itu karena sikap dia berubah wajah kita. Itu tidak masuk dalam konteks itu sudah. Maksud maksud yang hadis yang kau adalah senangnya kita memberi karena Allah. Kalau ada sikap kawan kau yang menyakiti berubah muka kita, itu tidak masuk. Bukan berarti cedera zakat kita, infak kita, tidak begitu lah. Kita ajarkan, ya besok kalau masuk topek-topek lah baca. Assalamualaikum. Hari besoknya ulang lah dia. Kom. Kadang-kadang yo sosak lah telinga kita mendengar dia kan. Itu tidak dibuka aja pintu lain, tidak gaya dah. Yang pada rusak lah kau buya, tak tertahan lah, tak kau buya, tak dibuka pintu dah, masalah dah. Atau kita bisa punya hati lebih lapang. Memang sampai situ sekolahnya. Kalau gak tinggi, pada itu ngenek tak minta kau jodoh.
Nah, itu bisa kita lapangkan hati kita gak ngenek itu Pak. Nah, tapi kalau enggak akan menimbulkan masalah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Masalihnya adalah kita berinfak. Tapi darul mafasidnya adalah mungkin kita katai Pak Jago koma. Lompek kali bona. Togok leh. Nah, akan menyakiti lisan kita. Lebih baik kalau datang ke rumah tidak dibukakan pintu. Nah, kau jangan dipotong video kau. Maksud ambo kau ada kasus sebelumnya kau. Kau jangan dipotong. Kecek Ustaz Sukri kau dong tak sedekah tutup pintu dosa dibukaan. Nah, kau ada pertanyaan sebelumnya bahwa kalau kita buka kau akan menimbulkan masalah di kita nan magie, akan menimbulkan masalah di nyo yang menerima. Dan memang sedekah kau tatawu'at. Itu amalan-amalan sunnah. Kalau sedekah-sedekah. Jadi kalau kata sodakoh di dalam Al-Quran itu ada dua maknanya. Ada yang maknanya tatawu'at, ada yang wajib. Yang wajib itu sedekah ketika berurusan dengan zakat, dengan nafkah. Allah pakai kata sedekah, itu yang wajib maksud. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu maksudnya zakat. Ada yang memang tatawwu'. Ada yang maksudnya memang wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa ma anfaqtum min syai'in. Gitu. Itu hanyalah itu masuk dalam bab amalan-amalan sunnah. Untuk melobby-lobby kok kurang kita dinan wajib, kita lobby dinan sunnah. Yang ketiga apa tadi Pak? Oh iya, di media sosial itu ada dakwah harta dibawa mati. Makanya karena harta akan dibawa mati, ambo letakkan harta ambo di masjid, ambo letakkan harta di betul itu, betul tuh Pak. Karena dulu sebenarnya dua-duanya betul. Dua-duanya betul karena ada mereka yang menganggap harta tu dak dibawa mati, maka jangan sombong-sombong bonelai. Nah, itu maksudnya tuh. Tapi kalau untuk kembali menerima tadi yang kita sampaikan tulhiquhu ba'da mautihi. Harta yang disedekahkan dulu akan menemuinya ketika dia sudah mati. Jelas? Nah, jadi dua kalimat kau betul hanya siyaqul kalam, penempatan perkataan kau, karena ada kawan-kawan kita yang dak tanggung sayangnya kotor dah. Dak sanggung sayangnya ke kaondai dah. Lumayan lah tuh, ada yang dak tanggung sayangnya kanjing ada. Nah, itu luar biasa lah kan. Kok joto jonda jadi jual, iko kanjing dak tanggung sayang ada. Kemana ang potang memang lah dua yang dak pulang mah. Payah dan dia memang yo ponu apa kepala dan ndak mikian anga nah gitu. Nah itu maksudnya jangan be itu bona sayang ke dunia lai haroto dak ke dibawa mati dah dalam konteks itu. Tapi kalau dalam konteks memotivasi hartaku akan dibawa mati benar nanti akan diterima di akhirat iya ajrun karim bahkan ndak dibalikan aja dah ditambah pahala-pahala yang agung insya Allah. Masih ada yang lain? Nah ya silakan Pak. Beda. Yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Kalau bicara pahala tuh Pak, dan berbicara mana yang lebih penting untuk dilakukan, yang wajib dulu. Tapi muwadzabatus sunnah, membiasakan amalan-amalan sunnah itu luar biasa loh pahalanya tuh Pak. Bukan berarti kemudian kalau godang wajib aja lah, enggak ada begitu dah. Tapi mengamalkan yang sunnah itu pahalanya juga besar. Tapi kalau berbicara mana sedekah sunnah dulu daripada sedekah wajib, yang wajib dahulukan. Tak teramalkan yang sunnah ada Ustaz karena nominal sama. Kalau kita berikan yang nominal segi yang sunnah nominalnya sama-sama 10 juta, mana yang dahulukan, mana yang lebih besar pahalanya, yang wajib dahulukan. Karena yang wajib nanti terkait jo kita, terkait kepada orang yang menerima, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah kau lebih terkait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaitan-kaitannya. Makanya kadang hubungan yang wajib dengan manusia itu lebih berat daripada hubungan yang sunat. Hutang wajib untuk dibayar. Selesaikan itu dulu. Jangan sedekah dan utang ke kawan tak bayar dah.
Itu tak boleh, tidak boleh. Lebih berat tak kata apui dosa sedekah sunnah tadi dengan dosa tidak membayar hutang, tak terbayar dak sedekah sunnah. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau kita punya kewajiban dalam makna zakat atau nafkah kepada istri, kepada anak, maka didahulukan yang itu. Baru kemudian kita melakukan sedekah yang sunnah. Tapi kalau berbanding-banding pahala, sebenarnya pun kita kan tidak boleh deh. Karena yang sunnah kalau menjadi kemudian amalan kontinu di kita, tak tanggung-tanggung lah pahalanya deh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, silakan Bu. Apa? Ya. Taib, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan mungkin menyentuh. Oh, ada yang kedua, ya. Itu uang apa? Hah? Uang kontrakan, uang penghasilan berarti. Taib. Taib. Dah Bu, ada yang ketiga? Dua aja? Dua aja. Taib. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Ungkapan itu benar. Bahkan dijadikan sebagai dalil untuk tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Meskipun berbeda nanti pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh dalam keadaan tidak berwudu, mendapat amalan lebih ketika menyentuhnya dalam keadaan berwudu. Nah, taib. Terkait dengan suci atau tidak suci ini, ada sucinya zahir, ada sucinya batin. Mungkin dia sudah suci dirinya, tapi batinnya tidak suci, maka Allah tidak akan perkenankan dia menyentuh Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada yang memang kafir, tidak akan bisa menyentuh Al-Quran. Tidak akan bisa. Nah, jadi ungkapan itu benar ya Bu ya. Itu benar. Orang yang tidak suci, makanya kita kalau mencari orang yang tidak ada membaca Al-Quran, kita tidak sedih hati kita dah. Mungkin jiwamu sudah begitu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak perkenankan engkau untuk menyentuh kalamnya yang suci, mushafnya yang suci. Itu benar Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka interaksi kita dengan Al-Quran salah satu tanda kebersihan jiwa kita. Karena orang yang tidak bersih jiwanya berat untuk baca Quran tuh Pak. Orang ada bisa santai membaca Al-Quran sejuz, 2 juz sehari. Iko 2 ayatnya lah mengutuk lah kalangnya. 2 ayat baru ya Allah bowek membaca Al-Quran. Mungkin belum suci jiwanya, belum suci batinnya. Kalau orang kafir jelas tidak suci akidahnya, tidak suci. Maka dia tidak boleh menyentuh Al-Quran dan Allah tidak akan perkenankan dia menyentuh Al-Quran. Kalau bagi kita yang beriman kepada Allah, kita Islam, tapi kemudian jarang hari-hari kita bersama Al-Quran, tidak ada membaca lembaran-lembaran Al-Quran, isi Al-Quran, itu kita perlu hanya untuk muhasabah. Apakah masih kotor diri ambo di hadapan Allah sehingga tidak Allah dekatkan ambo dengan yang suci Al-Quranul Karim. Terkait dengan zakat penghasilan itu ada nisabnya, ada haulnya Bu. Jadi kalau kita terima uang kontrakan langsung kita bayarkan zakatnya, tidak. Kita tunggu dulu setahun. Menghitungnya gimana nih? Sudah sampai senisab atau belum? Kalau belum, tidak wajib zakat. Nah itulah enaknya zakat itu Bapak Ibu. Walaupun piti banyak, tapi belum sampai lah, haulnya belum sampai, nisabnya belum sampai. Piti petang banyak Bu ya, tapi kemudian dapat musibah, hilang, atau ada yang mesti dibayar. Ketika di ujung tahun dihitung, tidak sampai lah dah. 85 gram emas tuh kan, tidak sampai lah dah.
Jadi tidak berzakat kami dah Bu ya, tidak berdosa. Selesaikan dulu Bu. Kalau Ibu dapat uang kontrakan, dapat zakat penghasilan, dapat uang entah dari mana, Ibu hitung sampai nisabnya, keluarkan 2,5%. Kalau tidak sampai nisabnya, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau ingin bersedekah, bersedekah saja, tidak apa-apa. Nah itulah zakat. Beda kemudian dengan zakat zuru' wa thimar, tanam-tanaman, buah-buahan, itu dikeluarkan ketika apa? Ketika panen. Nah, tapi kalau zakat penghasilan kok, walaupun boleh dikeluarkan per bulannya, tapi yang lebih ideal itu adalah dikumpulkan setahun, lalu dihitung berapa jumlahnya, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi kalau kemudiannya PNS, pasti kalau PNS kok kan ibarat pasti gajinya, menerima 6 juta sebulan minimal kok, dikalikan 2 boleh. Lobby 85 gram dapat maka setiapnya menerima, nyepotongnya, keluarkannya, cicil zakatnya itu boleh. Kalaupun dikumpulkan itu lebih baik. Dikumpulkan lebih baik. Jadi gitu Bu ya. Ketika Ibu menerima uang banyak langsung zakat tidak. Hitung dulu. Setahun uang kontrakan kau berapa setahun? Sampai 85 gram emas nilainya, baru dizakatkan 2,5%. Baik. Lah Pak, ada Bu? Nah, silakan. Banyak Pak mah. Iya Bu, silakan. Apa? Gimana? Saya tidak dengar. Apakah sedekah itu tergantung pahala? Enggak. Urutan sedekah itu bukan berdasarkan pahala. Urutan sedekah itu berdasarkan kebutuhan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau pada waktu itu yang butuh nasi oleh orang itu, maka nasi yang lebih bernilai waktu itu. Besar atau tidak pahalanya itu tidak manusia yang menentukan itu. Nah gitu Bu ya. Tidak, hanya sedekah air putih nggak akan besar pahala. Nggak ada urusannya itu. Urusan pahala itu yudha'ifahu lahu, Allah akan lipat gandakan, dan balasannya tidak air putih. Maka Ibu tidak mau manfaatnya kok sekali aja kita leseso, apalagi kok dilipat gandakan, banjir kok. Bukan begitu. Balasan dari Allah itu Allah yang menentukan bentuknya. Mungkin kesehatan, mungkin kelancaran rezeki, mungkin nanti surganya Allah, mungkin kelapangan hidup di alam kubur, mungkin terangnya jalan menuju padang mahsyar. Kalau balasannya itu Allah yang menentukan. Besar kecil pahalanya Allah yang menentukan. Tapi sedekah tidak diukur dengan urutannya. Sedekah dilihat dari kebutuhannya. Kalau pada waktu itu orang butuh air minum, maka air minum yang lebih besar manfaatnya pada waktu itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah mungkin kalau kita menerka-nerka pahala, mungkin itu yang paling besar pahalanya pada waktu itu. Kan afdalul a'mal, afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul a'mal hifdzal hal. Sebaik-baik ilmu yang kita butuhkan waktu itu. Sebaik-baik penjagaan amal adalah kita menjaga keadaan amal itu berdasarkan ilmu. Apa makna? Yang kita butuhkan waktu itu yang paling penting untuk kita lakukan pertama kali. Makanya kalau berbicara ilmu apa yang paling baik Ustadz? Engkau mau ngapain? Mau menanam kelapa? Ilmu tentang kelapa yang paling penting dulu. Engkau mau sholat? Ilmu tentang sholat pelajari dulu. Kita ke sholat dipelajari ilmu tentang zakat, nak nyambung. Bukan berarti ilmu tentang zakat tidak baik, tidak bagus. Tapi yang kita butuhkan waktu itu adalah ilmu tentang sholat. Kebutuhan masjid kita sekarang uang yang kita cari. Kebutuhan masjid kita sekarang karpet yang kita cari. Kebutuhan masjid kita sekarang sumur yang kita gali. Nah gitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau di sekitar kita itu adalah yang butuhnya beras, nasi, nah itu yang lebih utama untuk kita sedekahkan. Ada yang memang butuhnya tuh rumah untuk sekedar tempat tinggal, sedekahkan sekedar tempat bernaung, pakailah tuh sampai kemudiannya mendapatkan uang untuk membeli rumah. Nah itu yang lebih bermanfaat pada waktu itu. Karena untuk mencari beras dia mampu, tapi untuk tempat tinggal tidak ada. Itu yang lebih penting, dan itu mungkin kalau kita berbicara mungkin yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu yang Allah muliakan, lah mulai malam hari. Ada yang pertanyaan lain kok? Kalau ada kok di WA kan saja lah.
Jadi mudah-mudahan apa yang Amba sampaikan, sekali lagi Amba katakan, bukan berarti kita baru mengenal, tidak. Karena pengajian-pengajian kau Bapak Ibu bukan untuk menambah ilmu aja dah. Kadang untuk mengingatkan apa yang dulu pernah kita ketahui di masa lalu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah